Teman-teman, saya masih membahas mengenai bagaimana menjadi manajer proaktif. Kenapa ini saya bahas lebih detail? Karena manajer proaktif itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Sangat dicari oleh board of director. Kenapa? Karena manajer proaktif itu mampu menjadi penyebab perusahaan sehat. Mampu menjadi penyebab perusahaan sehat. Oleh sebab itu, BOD atau perusahaan-perusahaan itu sangat mencari manajer yang proaktif. Oleh sebab itu, saya membahas lebih dalam bagaimana menjadi manajer proaktif. Saya akan memulai terlebih dahulu mengenai definisi. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan supaya gelombang pemahaman kita sama kalau kita berpedoman pada definisi. Dua yang akan saya diskusikan dalam definisi adalah manajer dan manajemen. Apa definisi manajer? Manajer adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada di dalam ekosistem perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati dan telah ditentukan. Itu adalah manajer. Sedangkan manajemen adalah proses menentukan aksi di dalam mengelola sumber daya yang ada di dalam ekosistem perusahaan, di mana aksi tadi prosesnya untuk mencapai objektif perusahaan, untuk mencapai goal yang ditentukan dan disepakati perusahaan, itu dapat diraih, dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Jadi sahabat-sahabat, manajer adalah orangnya, manajemen adalah aksinya, prosesnya untuk mencapai objektif perusahaan. Itu adalah manajer dan manajemen. Sebagai bagian harus kita pahami agar kita bisa menjadi manajer proaktif yang dicari oleh board of director, yang dicari oleh perusahaan-perusahaan karena bisa menjadi penyebab perusahaan sehat. Sahabat, kalau kita bicara manajer mengelola sumber dayanya itu ada 6 M. M yang pertama adalah man dan woman. Ini fundamental betul, man dan woman. Anda harus bisa mengelola, karena tugas Anda adalah bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk menjadi efektif dan efisien. Bagaimana untuk menjadi efektif dan efisien? Man dan woman ini orang harus Anda create, harus Anda ciptakan dari tidak bisa bekerja menjadi bisa bekerja dan bekerja luar biasa, hasilnya luar biasa. Artinya proses pekerjaan yang dilakukan oleh man dan woman, orang-orang di bawah kendali Anda, itu menjadi efektif dan efisien. Itu M yang pertama. M yang kedua adalah mesin
penggerak untuk mencapai objektif. Anda harus memahami mesin-mesin penggerak ini apakah sudah efektif atau tidak. Coba lakukan see, coba lakukan think, coba lakukan do, agar mesin penggerak itu Anda bisa mengelolanya menjadi efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Itu M yang kedua. M yang ketiga adalah material. Material adalah bahan-bahan material untuk melakukan pekerjaan. Apakah sudah memiliki kualitas yang bagus sehingga mampu menjadi penyebab pekerjaannya efisien dan efektif? Itu tugas Anda untuk mengetahui. Karena tugas Anda adalah mengelola dan bertanggung jawab terhadap sumber daya di dalam ekosistem perusahaan. M yang keempat adalah metode. Apakah metodenya sudah sempurna untuk tim Anda melakukan pekerjaan yang efisien? Kalau belum, Anda harus melakukan see, think, do, menjadikan metode, cara kerja, sistem yang tidak efektif menjadi efektif, yang tidak efisien menjadi efisien. Karena itu bagian dari tugas dan tanggung jawab Anda. Yang kelima adalah market. Apakah di dalam perusahaan Anda, di dalam menciptakan produk, target marketnya sudah betul? Segmentasinya sudah betul. Segmentasi dan targeting sudah betul. Dan positioningnya sudah betul. Ini akan membangun branding yang menyebabkan proses pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Yang keenam adalah money, uang. Tugas tanggung jawab Anda mengelola sumber daya termasuk uang. Bagaimana uang masuk dan uang keluar efektif dan efisien. Karena di dalam bisnis itu ada revenue, ada cost, ada profit atau untung. Bagaimana Anda mengelola sales-nya bisa naik, uang masuk bisa naik, tapi cost-nya affordable dan efisien, efektif, sehingga profit-nya menjadi besar. Nah, kalau 6 hal, orang, mesin, material, metode, pasar atau market, dan uang Anda bisa kelola menjadi efektif dan efisien, maka ini akan menjadi penyebab perusahaan menjadi sehat. Artinya apa perusahaan sehat? Orang-orangnya happy dan termotivasi karena Anda sebagai manajernya. Kewajiban-kewajiban secara finansial bisa dipenuhi, termasuk membayar supplier, membayar gaji, memberikan insentif, memberikan hadiah. Itu karena manajernya yang bisa mengelola dengan efektif dan efisien. Bisa menyebabkan perusahaannya menjadi berkembang yang terus-menerus. Itu karena manajernya bisa mengelola menjadi efektif dan efisien. Bisa menyebabkan perusahaannya tak terkalahkan. Artinya tak terkalahkan, mampu melakukan aksi manajemen, bersaing dengan competitiveness, dan mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan dibandingkan kompetitor. Dan ini menjadi penyebab perusahaan itu sehat karena manajernya. Oleh sebab itu, manajer itu menjadi manajer yang proaktif karena dia tahu bahwa dia tahu untuk membuat sehat perusahaannya. Sampai bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.